Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang khususnya pelajar saat ini baru daring, pembelajaran jarak jauh, sedang mencari materi pelajaran, soal-soal, tips, trik, motivasi, dan sebagainya, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa, kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diupload oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah sahabat sekolah, di pembelajaran ketiga ini kita diawali dengan percakapan antara Lani dan Dayu. Mari kita cermati. Lani berkata, "Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal." Dan Dayu menjawab, "Lalu bagaimana pendapat mereka, Lan?" Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Sahabat sekolah, dari percakapan tadi selanjutnya kita masih nyambung ya, kita lanjutkan tentang perkumpulan petani pemakai air, perkumpulan petani yang menggunakan air. Nah, saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Nah, membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang bergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang kita kenal dengan P3A. Nah, setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar. Nah, berkembang secara perlahan dan bertahap dan berusaha untuk membiayai dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air atau P3A harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Nah, selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sahabat sekolah, para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Nah, organisasi petani pemakai air atau P3A ini bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Nah, organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Nah, dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya. Nah, dan sebagian maupun dalam upaya pemasaran.
selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Nah, disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Nah, inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, lambangnya seperti ini ya, P3A. Nah, organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta petani pemakai air irigasi lainnya. Nah, keberagaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Nah, sebagaimana yang tertera dalam bacaan tadi, bahwa organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan baru. Nah, sahabat sekolah, di pembelajaran 3 ini lebih banyak tentang P3A ya, informasi P3A teks-teks. Nah, saat ini tiba saatnya kamu mengerjakan tugas. Tugasmu adalah menjelaskan apa yang dimaksud organisasi P3A. Jelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Akhirnya pembelajaran kita selesai, bersambung ke pembelajaran berikutnya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam belajarmu, dan semoga kamu sukses ya. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.